Hujan mengguyur deras di malam yang gelap, membasahi jalan-jalan kota yang sepi. Olivia Hart duduk sendirian di kantornya, menatap berkas kasus baru yang tergeletak di atas meja, sebuah kasus pembunuhan brutal yang melibatkan seorang ibu muda bernama Amanda Taylor. Tersangka mengaku membunuh suami dan anaknya karena bisikan gaib yang terus-menerus memerintahkannya. Olivia mencoba mengabaikan perasaan ganjil yang menyelimuti dirinya saat membaca laporan itu, namun sebuah kalimat dalam pengakuan Amanda membuatnya terpaku, "Aku hanyalah utusan, mereka yang memilihku." Tanpa Olivia sadari, dengan menerima kasus ini, ia bukan hanya membuka pintu menuju pikiran tergelap Amanda, tetapi juga mengungkap sesuatu yang telah lama bersembunyi dalam bayang-bayang hidupnya sendiri, dan kini, suara-suara itu mulai memanggil namanya. Langit malam itu gelap, tanpa bintang, dan hujan mengguyur deras. Olivia Hart, seorang psikiater berpengalaman, duduk di kantornya yang sepi, menatap berkas kasus baru yang menumpuk di mejanya. Kasus ini berbeda dari yang pernah ia tangani sebelumnya, sebuah pembunuhan brutal yang melibatkan seorang ibu muda bernama Amanda Taylor. Amanda didakwa membunuh suami dan anaknya dengan cara yang mengerikan. Namun ia bersikeras bahwa ia hanya menjalankan perintah suara yang terus membisikkan kata-kata menyeramkan di telinganya. Sebagai seseorang yang biasa menghadapi pasien dengan gangguan mental berat, Olivia awalnya menganggap ini sebagai kasus psikosis biasa. Namun, semakin ia membaca berkas kasus Amanda, semakin ia merasa ada sesuatu yang ganjil. Amanda tidak memiliki riwayat penyakit mental, dan lingkungan keluarganya tampak normal. Namun, dalam semua pemeriksaan awal, ia terus berkata bahwa ia dipilih sebagai utusan iblis untuk melakukan kejahatan tersebut. Ruang interogasi terasa lebih dingin dari biasanya, meski tak ada ventilasi yang terbuka. Lampu neon di atas kepala berkedip-kedip lemah, menciptakan suasana suram yang semakin menekan. Amanda duduk di kursinya, tangannya yang terborgol di atas meja gemetar pelan. Dia tak pernah mengangkat wajahnya sejak Olivia masuk ke ruangan. Matanya tertuju ke permukaan meja logam yang dingin. Olivia duduk di hadapannya, membawa map kasus yang berat di tangannya. "Amanda," Olivia memulai dengan suara lembut. Ia tahu betapa rapuh kondisi mental wanita di hadapannya. "Saya Olivia Hart, psikiater yang akan mendampingi kamu. Saya di sini untuk mendengarkan. Kamu tidak sendiri." Amanda tetap diam, hanya menggerakkan matanya sedikit, lalu kembali menatap kosong ke meja. Olivia menarik napas panjang, mencoba pendekatan lain. "Saya sudah membaca laporanmu. Saya tahu ini sulit, tapi kita bisa memulai dari apa yang ingin kamu ceritakan. Apapun itu, tidak ada yang akan menyalahkanmu di sini." Tangan Amanda yang terborgol bergerak sedikit, jemarinya mencakar pelan permukaan meja, menciptakan suara mencicit yang membuat Olivia bergidik. Akhirnya, Amanda berbicara dengan suara yang serak seperti hampir tak terdengar. "Mereka bilang saya tidak punya pilihan," bisiknya. "Siapa mereka?" tanya Olivia dengan tenang, meski rasa ingin tahunya mulai meningkat. Amanda mengangkat kepalanya perlahan, menatap Olivia untuk pertama kalinya, matanya merah dan bengkak. Tapi ada sesuatu yang lain di sana, seperti rasa takut yang begitu mendalam. "Mereka yang selalu ada di sini." Amanda melirik ke sudut ruangan dengan cepat, seperti melihat sesuatu yang tak kasat mata. Olivia melirik ke sudut yang sama, tetapi hanya ada bayangan samar di dinding. Ia memutuskan untuk tetap fokus. "Apa yang mereka katakan padamu, Amanda? Bisakah kamu ceritakan lebih jelas?" Amanda menggigit bibirnya, ragu-ragu sebelum berbicara. "Mereka bilang aku harus melakukannya. Kalau tidak, mereka akan mengambil Liam, anakku, dan menyakitinya. Aku tidak bisa biarkan itu terjadi." "Jadi mereka mengancammu?" tanya Olivia dengan nada pelan, mencatat detailnya di buku kecil yang ia bawa. Amanda mengangguk perlahan. "Ya, tapi bukan hanya itu. Mereka masuk ke dalam kepalaku. Mereka berbicara di sini." Amanda menutup pelan pelipisnya dengan ujung jarinya. "Aku mencoba melawan, tapi mereka terlalu kuat. Aku tidak bisa berpikir."
Aku bahkan tidak bisa mendengar diriku sendiri. Olivia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Bisakah kamu jelaskan lebih lanjut, Amanda? Suara seperti apa yang kamu dengar? Apakah itu suara laki-laki? Perempuan? Amanda menatap Olivia dengan intens, dan untuk sesaat, Olivia merasa ada sesuatu yang aneh dalam cara wanita itu memandangnya. Suara mereka tidak seperti suara manusia, itu seperti bisikan ribuan orang berbicara sekaligus. Mereka bilang aku dipilih, aku hanyalah alat mereka. Dipilih untuk apa? Olivia bertanya, mencoba untuk tidak terdengar terguncang. Amanda tiba-tiba tertawa kecil. Suara tawa yang terdengar kosong dan menyeramkan. Untuk menyelesaikan tugas mereka, untuk membawa kegelapan ke dunia ini, mereka bilang, aku hanyalah awal. Olivia merasakan hawa dingin menjalar ke punggungnya. Kata-kata Amanda tidak masuk akal, tetapi ada sesuatu yang membuatnya terasa nyata. Ia mencoba menggiring pembicaraan kembali ke malam pembunuhan. Amanda, bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi malam itu? Mulai dari awal. Tidak apa-apa jika kamu butuh waktu. Amanda terdiam cukup lama, sebelum akhirnya menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara. Malam itu, aku sedang tidur. Liam sudah di kamarnya, dan Jack sedang menonton TV di ruang tamu. Semuanya normal. Lalu aku mendengar mereka. Dengar apa? Olivia bertanya. Bisikan itu. Mereka bilang, waktunya tiba. Aku pikir aku bermimpi, tapi mereka terus memanggilku. Suara itu semakin keras. Aku mencoba menutup telingaku, tapi itu tidak berhenti. Amanda menggigil. Seperti mengingat kejadian itu, membuat tubuhnya sakit. Olivia mencatat setiap detail apa yang terjadi setelah itu. Amanda memejamkan mata, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku pergi ke dapur, mengambil pisau. Aku tidak tahu kenapa, tubuhku bergerak sendiri. Aku tidak ingin melakukannya. Aku berteriak dalam kepalaku. Tapi mereka bilang, ini untuk kebaikanmu. Ini satu-satunya cara untuk melindungi Liam. Suara Amanda pecah saat ia terisak-isak. Aku melihat Jack, suamiku. Dia sedang tertidur di sofa. Aku tidak bisa berhenti. Olivia menahan napas, merasakan emosi yang berat memenuhi ruangan. Dan Liam, anakmu? Tanyanya pelan. Amanda membuka matanya dengan cepat, menatap Olivia dengan sorot mata yang penuh ketakutan. Aku tidak ingin menyakitinya. Aku tidak ingin, tapi mereka bilang, kalau aku tidak melakukannya, mereka akan mengambilnya untuk selamanya. Suasana ruangan itu semakin terasa mencekam. Olivia mencoba menenangkan diri. Amanda, apakah kamu pernah melihat mereka? Selain mendengar suara-suara itu, apakah ada bentuk fisik atau bayangan yang pernah kamu lihat? Amanda menatap Olivia dengan tatapan kosong. Aku melihatnya dalam mimpiku, sosok besar, hitam, dengan mata merah. Dia tidak berbicara, tapi aku tahu itu dia yang memberi perintah. Aku tahu dia ada di sini sekarang. Amanda tiba-tiba menoleh tajam ke belakang Olivia, menatap sesuatu di sudut ruangan. Olivia ikut menoleh, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Hawa dingin di ruangan itu semakin menusuk. Amanda, Olivia mencoba mengalihkan perhatian wanita itu. Kenapa kamu berpikir mereka memilihmu? Apa yang mereka inginkan darimu? Amanda kembali menatap Olivia, tetapi kali ini tatapannya berbeda. Ia tersenyum kecil, senyum yang terlihat aneh dan tidak wajar. Karena aku lemah, dan mereka tahu, pada akhirnya, aku akan menyerah. Olivia menelan ludah, mencoba memahami kata-kata Amanda. Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, Amanda tiba-tiba tertawa pelan lagi, lalu berkata dengan nada yang lebih dingin, mereka bilang, setelah aku, akan ada orang lain. Mereka selalu punya utusan baru. Untuk sesaat, Olivia merasakan seolah-olah pandangan Amanda tertuju langsung ke dalam jiwanya. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi perasaan aneh menyelimuti dirinya. Seperti ada sesuatu yang salah, sesuatu yang lebih besar daripada kasus ini. Selama beberapa minggu berikutnya, Olivia menghabiskan waktu untuk memahami latar belakang Amanda. Ia membaca laporan polisi, mendatangi rumah tempat pembunuhan itu terjadi, dan mewawancarai tetangga serta teman-teman keluarga Taylor. Tidak ada yang aneh pada permukaan, namun rumah itu memiliki sejarah kelam sebelumnya. Pernah terjadi beberapa kejadian tragis, termasuk 2 kasus bunuh diri dalam 2 dekade terakhir.
Olivia mulai merasakan ada pola yang aneh dalam semua ini. Ia juga menemukan bahwa sebelum pembunuhan, Amanda pernah membeli buku-buku okultisme dan melakukan pencarian internet tentang ritual pemanggilan arwah. Ketika Olivia membawa hal ini kepada Amanda, responsnya membuatnya semakin bingung. "Itu bukan aku," kata Amanda dengan nada yakin. "Aku tidak pernah melakukan itu, mereka yang memaksaku." Semakin banyak Olivia menyelidiki, semakin ia merasa terhisap ke dalam kegelapan kasus ini. Pada malam-malam tertentu, ia mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat sosok hitam besar dengan mata merah membara yang memanggil namanya. Sosok itu berdiri di ujung koridor panjang yang seolah tak berujung, dan Olivia selalu terbangun dengan keringat dingin sebelum sosok itu mendekat. Mimpi buruk itu bukan hal baru bagi Olivia. Ia memiliki masa lalu kelam yang selalu berusaha ia kubur dalam-dalam. Ketika remaja, ia menyaksikan ibunya yang menderita skizofrenia berat mencoba bunuh diri di depannya. Ibunya selamat, tetapi akhirnya menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit jiwa. Olivia bertekad menjadi psikiater untuk membantu orang-orang yang mengalami gangguan seperti ibunya. Namun, kasus Amanda membangkitkan trauma lama itu. Suara-suara yang didengar Amanda mengingatkan Olivia pada apa yang sering diceritakan ibunya bisikan dari mereka yang terus menghantui setiap langkahnya. Olivia mulai bertanya-tanya, apakah ada kebenaran dalam semua ini, ataukah ia sendiri mulai kehilangan akal sehat? Suatu malam, ketika sedang bekerja hingga larut, Olivia mendengar suara pelan memanggil namanya. Ia berhenti mengetik dan melihat sekeliling kantornya. Tetapi tidak ada siapa-siapa. Ia kembali bekerja. Tetapi suara itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. Olivia. Ia berbalik dengan cepat. Tetapi tetap tidak ada siapa-siapa. Olivia mencoba mengabaikan perasaan takut yang merayap di hatinya. Tetapi suara itu terus datang setiap malam. Semakin keras, semakin nyata, ia mulai merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Tetapi setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa. Pada suatu malam, Olivia bermimpi lagi tentang sosok hitam itu. Kali ini, sosok itu mendekatinya, menatapnya dengan mata merahnya yang tajam. Saat sosok itu berbicara, suaranya terdengar seperti ribuan bisikan sekaligus. "Kamu tidak berbeda dari Amanda, kamu juga salah satu utusan kami." Olivia terbangun dengan teriakan, tetapi ia merasa mimpinya itu terlalu nyata. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah ia juga mendengar hal yang sama seperti Amanda? Olivia memutuskan untuk kembali ke rumah Amanda di malam hari. Meskipun ia tahu itu berbahaya, ia merasa bahwa ada sesuatu di rumah itu yang bisa menjelaskan semua ini. Ketika ia tiba, suasana rumah terasa menyeramkan. Lampu-lampu redup dan hawa dingin menyelimuti ruangan. Di dalam rumah, Olivia menemukan sebuah ruang bawah tanah yang tidak disebutkan dalam laporan polisi. Ia menuruni tangga tua itu, dan di bawah sana, ia menemukan sesuatu yang mengerikan. Ada lingkaran ritual besar yang digambar di lantai. Lengkap dengan simbol-simbol aneh dan lilin yang telah meleleh. Di tengah lingkaran itu, terdapat sebuah buku tua yang berisi mantra-mantra gelap. Saat Olivia membuka buku itu, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Halaman-halamannya dipenuhi dengan tulisan-tulisan aneh yang entah kenapa bisa ia pahami. Di salah satu halaman, ia membaca sebuah mantra yang tampaknya merupakan ritual untuk memanggil sesuatu dari dunia lain. Tiba-tiba, Olivia mendengar langkah kaki di belakangnya. Ia berbalik dan melihat sosok Amanda berdiri di sana. Meskipun seharusnya Amanda berada di tahanan, Amanda tersenyum dingin. "Sudah kubilang, mereka ada di sini," katanya. Sebelum Olivia bisa bereaksi, sosok Amanda menghilang begitu saja, seolah-olah ia bukan manusia. Olivia merasa ketakutan, tetapi sebelum ia bisa lari, ia mendengar suara-suara bisikannya yang mulai mengelilinginya. Lingkaran ritual di lantai mulai bersinar. Dan sosok hitam dari mimpinya muncul di hadapannya. "Selamat datang, Olivia," kata sosok itu dengan suara yang menggetarkan ruangan. "Kamu sudah dipilih sejak lama." Olivia mencoba melarikan diri, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia merasa seperti ditarik ke dalam kegelapan yang tidak bisa ia lawan. Saat sosok itu mendekatinya, Olivia menyadari sebuah kebenaran yang menghancurkan. Suara-suara itu bukan hanya menghantui Amanda, tetapi juga dirinya. Dan sekarang, ia tidak bisa melarikan diri. Ketika Olivia terbangun, ia berada di ruang interogasi, duduk di kursi yang biasanya duduk
Olivia bingung. Aku sedang menyelidiki kasus Amanda Taylor, jawabnya dengan suara gemetar. Psikiater itu menggeleng pelan. Olivia, Amanda Taylor tidak pernah ada. Kasus ini semua hanya ada di pikiranmu. Kau yang membunuh keluargamu sendiri. Olivia membekuk. Ia mencoba mengingat, tetapi pikirannya dipenuhi oleh suara-suara dan bayangan mengerikan. Apakah semua ini hanya permainan pikirannya sendiri? Ataukah ia benar-benar menjadi utusan iblis seperti yang dikatakan bisikan-bisikan itu? Di sudut ruangan, Olivia melihat pantulan dirinya di cermin. Namun, pantulan itu tersenyum dingin dan matanya merah membara.